وضرب الأصبع الشهر قال يغفر الله إياك قل الذي أنشأ وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأنهار محمد صلى الله على 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 محمد صلى الله orang makhluk yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus mengenal yang mengadakan kita, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah kenal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan kenal diri kita statusnya adalah seorang hamba. Dan hamba tersebut diperintahkan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Jadi jadikanlah usia kita, waktu kita, umur kita untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling pokok.
orang hidup harus menjadikan dirinya sebagai pengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pengabdi kepada kelompoknya, bukan pengabdi kepada gurunya. Tapi kalau khidmah wajib seorang murid kepada guru. Tapi kalau ngabdi, pengabdian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana sedangkan kita dikasih waktu yang sempit hanya 5 waktu? Itu hanya untuk memberikan tambahan cas kita, baterai kita kepada Allah supaya lebih dekat. Bagaimana makan kita menjadi ibadah, bagaimana minum kita menjadi ibadah, bagaimana kerja kita menjadi ibadah. Ini kan sulit, tapi sebetulnya gampang kalau dengan ilmu, ya, dengan ilmu. Makanya kita minta nih tiap hari orang yang rajin ibadah pasti tidak lepas doanya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau akhirat hasanah ini adalah surga dan kenikmatan-kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun fid dunya hasanah dimaknai sempit, yaitu kaya harta. Padahal di situ diterangkan di dalam Ikhya juz 1, fid dunya hasanah itu adalah berilmu. Bekerja nggak punya ilmu dipecat. Benar? Ya Mas ya? Bangun bangunan rumah nggak sesuai dengan ilmu cepat roboh. Begitu juga rohani kita, tanpa ilmu, tanpa ada dasar ilmu menuju Allah, maka akan rubuh. Maka di sini dijelaskan oleh baginda Nabi, kun fid dunya gharib au abirun sabil, atau seorang pengembara. Pengembara itu akan kembali ke tempat asalnya. Tempat asal kita kan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar ya? Asal kita dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan kembali kepada Allah. Yang jadi pertanyaannya, kembali kepada Allah nanti dalam keadaan baik atau buruk? Tergantung aplikasi kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di antaranya dimulai dari mana? Dari rumah. Nggak usah kita nengok yang lain dulu. Kita nengok dari rumah. Ya. Waqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibatan. An-Nur 61. Di situ dijelaskan, mungkin terkadang kita lupa, bahkan tidak. Faida dakhaltum, apabila kalian masuk rumah. Faida dakhaltum, maka apabila kalian masuk buyutan suatu rumah, khususnya rumah kita sendiri, fasallimu, maka ucapkanlah salam ala anfusikum, atas diri kalian. Atau di sini artinya seperti itu. Namun di Al-Qur'an ala anfusikum, atas penghuni rumah. Nah, di sini ada 2 salam nanti. Tahiyatan sebagai penghormatan min indillah, dari sisi Allah yang telah ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ulul salam, kita ucapkan salam kepada penghuni rumah kita, apa yang Allah berikan? Mubarakatan, Allah berikan keberkahan, thayyibatan, dan Allah berikan kebaikan. Ya. Jadi ketika kita masuk rumah, sebelum masuk kita ucap salam, maka Allah berikan 2 perkara yang sangat besar, yakni keberkahan dan kebaikan. Apabila tadi di rumah, di luar rumah kita membawa kemaksiatan yang banyak, membawa dosa yang banyak, namun saat kita masuk ke dalam rumah, sebelumnya kita mengucapkan lafaz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita bawa masuk ke dalam rumah itu adalah keberkahan dan kebaikan yang Allah berikan untuk kita. Nah, ini salamnya tadi baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-faqih rahimallahu taala, yaitu Sayyidina Ibrahim As-Samarqandi, itu mengkritisi, mentafsirkan, mengupas dari ayat tersebut. Idza dakhalta, apabila engkau masuk baitaka, rumah kamu, fasallim, maka ucapkanlah salam ala ahli baitika,
terhadap keluargamu yang ada di rumah. Wa illam yakun fil baiti ahadun, maka apabila tidak ditemui di dalamnya satu orang pun di rumah, kan gitu. Ketika di rumah nggak ada orang, maka salam kita bagaimana? Fakul assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, maka ucapkanlah assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya. Siapa anak ini? Adalah para sidikin, dan kita hamba-hamba yang soleh, aulia-aulia Allah, kekasih-kekasih Allah, ikut salam kepada kita, menjawab salam kepada kita. Bahkan malaikat ditugaskan untuk menjawab salam kepada kita. Jadi ketika ada orang di dalam rumah, ucapan kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau kita tidak ada orang di dalam rumah, ucap salamnya assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Warwal Mughirah Ibnu Syu'bah, diriwayatkan dari Mughirah dari Syu'bah an Ibrahim annahu qala idza dakhala rajul baitahu fasallim qala asyaitan la maqila bi yakni la yabqa li mawdi'ul qarar. Ya. Kata Mughirah bin Syu'bah dari Ibrahim, sesungguhnya beliau berkata, apabila ada seorang laki-laki yang masuk rumah, kemudian dia mengucapkan salam, maka setan berkata, tidak ada tempat untuk istirahat bagiku, tidak ada tempat yang kekal, layak pokok yang tetap untuk saya singgahi. Jadi ketika kita salam, setan kabur. Ya. Ya, jadi kalau ada orang yang ketika ada di ucapan assalamualaikum dia enggak menjawab, berarti ya kan? Atau ada orang diucapkan salam kabur, berarti ini sesuai hadis ini. Jadi kalau ada orang diucapkan assalamualaikum kesal, berarti dia bapak setan. Serah apa yang gitu kan? Jadi ini penting ya. Jadi terkadang kan kita gitu. Ya, jadi salam ini lo penting, sehingga keberkahan di dalam rumah tangga kita yang tadinya emosinya tinggi, ketika sudah salam assalamualaikum, istri cium tangan, hilang emosi. Benar? TTS itu nggak boleh ngomong. Diam. Diam. Itu nggak boleh ngomong. Dengerin, ya. Makanya. Menang baik. Ya, jadi ketika istri mencium tangan kita, berarti istri mencium hajar aswad. Luar biasa nggak Pak? Jadi ini pahalanya seperti ini Pak. Jadi kalau belum ada rezeki, mudah-mudahan Allah bukakan pintu-pintu rezeki kepada kita, sehingga bisa bersama-sama ibadah haji dan umrah dengan mabrur, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini penting ini ya. Jadi yang baik-baik saja. Jadi yang paling pokok adalah setan. Faedah atau fitu amihi, maka ketika ada seorang laki-laki yang mendatangi tempat makan, fasammallahu ta'ala alaihi, kemudian dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, qala asyaitan la maqila wala mat'ama, tidak ada tempat untuk istirahat bagiku dan tidak ada tempat untuk makan bagiku. Jadi ketika kita mau makan mengucapkan bismillah, maka setan berteriak, tidak ada tempat istirahat bagiku dan tidak ada tempat untuk makan bagiku, sehingga setan menjadi kurus dan hancur, bahkan lembur. Ya, baru makan bismillahirrahmanirrahim. Sepele Pak, sepele tapi penting, sehingga ketika konsumsi yang kita makan ini adalah barokah, menjadi ghirah, menjadi semangat kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika makanan yang kita konsumsi, mohon maaf, haram, subhat dan lain sebagainya, maka ibadah kita akan malas. Mau dipraktekin monggo. Ketika kita mau makan barang haram, maka ibadah kita malas. Diri kita akan menolak untuk ibadah. Kenapa? Di dalam diri kita ada perkara yang Allah benci, sehingga kita disuruh memperbanyak istighfar.
mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita malas beribadah, maka perbanyak istighfar terlebih dahulu, kenalan dulu sama Allah. Bahwa Allah Ghafurur Rahim. Tadi makan. Wa idza ata bisyarabi fasamallahu ta'ala alaihi qala syaitan la makila wala mat'ama wala masyraba fayakhruju hariban khaiban. Ketika seorang tersebut mau mendekati tempat minum, yakni mau minum dan dia membaca basmalah, maka setan berkata, tidak ada tempat untuk istirahat bagiku, tidak ada tempat untuk makan bagiku, tidak ada tempat untuk minum bagiku. Maka dia keluar dari rumah tersebut dalam keadaan yang hina, dan dia kumpul dengan keluarga iblis, maka dia dihina, dia diremehkan. Sehingga iblis yang seperti ini takut masuk ke rumah orang Islam. Yang sekarang iblisnya masuk ke TV, iblisnya masuk ke HP melalui YouTube. Ini iblisnya, Pak. Yang dilihat adalah ghibah, yang dilihat adalah perpecahan, perbedaan, permusuhan. Ini yang harus kita hilangkan. Ayo, pada mari kita ajarin anak-anak kita, Pak, ngaji Al-Quran. Sudah, Pak? Atau dititipkan ke TPA, Pak? Dua-duanya. Alhamdulillah. Ini sungguh luar biasa. Jadi kita ini jadi guru anak kita sendiri terlebih dahulu. Jangan dititipkan kalau bisa. Namun kalau nggak bisa, perhatikan, Pak, supaya ilmu kita bermanfaat. Perhatikan gurunya. Perhatikan guru TPA-nya. Ya. Ini, mohon maaf, agak sedih. Ada beberapa yang sudah ini saya sampaikan. Ada beberapa yang sempat mau mengundurkan diri, Pak. Ada yang mau mengundurkan diri, gitu, Bapak Jadi. Ya, ini yang harus kita pikirkan. Ada apa di sini nanti? Ya, saya pribadi, Pak, ya. Ini cerita dikit. Saya ngaji dari kecil sampai dewasa, sampai usia 21 tahun. Saya baru ketemu Syekh Muhtarom, beliau berasal dari Burundi. Ya, pada saat bertemu beliau, saya diturunkan kembali ngaji saya Iqra. Ya, ini. Jadi kalau ada guru yang ngajarin dan paham mereka tentang tata letak makharijul huruf, berkenan menurunkan kita harus bersyukur, Pak. Mereka lebih paham. Jangan dimaki, jangan ngerasa kecewa, Pak. Semua ada hitungannya. Ya, semua ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan. Hati-hati. Makanya di sini harus hati-hati, ya. Kalau ngaji di Brunei itu langsung turunin. Ya. Nah, dan kita terkadang gini, kalau anak kita sudah Al-Qur'an diturunkan Iqra 1, itu bawahnya marah. Anak saya sendiri, saya ajarin Al-Quran juz 2, Pak. Sekarang ngaji di TPA diturunkan Iqra 1, Pak. Oh, saya bangga. Saya bangga. Gitu. Saya bangga karena ada kebanggaan. Berarti guru-guru TPA ini luar biasa. Dia mengetahui makharijul huruf dengan tepat. Kan gitu. Jadi monggo sama-sama kita dukung. Ayo. Karena ini masa depan putra-putri kita, Pak. Masa depan kita yang akan datang. Mudah-mudahan lebih baik kembali, ya. Jadi jangan sekali-kali kembali ke tema, jangan sekali-kali ketika kita makan dan minum lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling pokok, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian jadikan rumahmu kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Ya, jangan sekali-kali kita menjadikan rumah kita adalah kuburan. Sesungguhnya setan akan kabur, yang firu berlari, minal baiti dari rumah, alladzi tuqra'u fihi, yang di dalamnya dibacakan suratul Baqarah. Apa itu, Pak? Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm ila akhirih. Hafal, Pak? Siapa orang yang ingin rumahnya barokah, ingin rumahnya dijauhi setan, perbanyak baca surat, baca ayat kursi yang terdapat di dalam suratul Baqarah. Mudah-mudahan ini saja, kurang lebihnya mohon maaf.
Apabila ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan, saya pribadi mohon maaf. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya dan kelebihan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bermustajab kita mendengarkan kajian dari guru kita. Mudah-mudahan bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari. Barokah amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi kita doakan guru-guru kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pengurus masjid seluruhnya juga nih, Pak RW kita, Pak RT kita, insyaallah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusannya dan rezekinya. Dan juga khususnya Sayyidul Bait nih yang telah mempunyai rumah yang diidam-idamkan, Pak Darto beserta keluarga, insyaallah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusan dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga khususnya jamaah majelis ta'lim yang hadir di semua, insyaallah juga dimudahkan segala urusan dan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.